Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah dari suaranya juga ya Allah, Masya Allah. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luang sehingga ibu bapak sekalian bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Baik ibu bapak sekalian, nanti kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Salman. Mari kita sapa beliau. Alhamdulillah sudah bergabung. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Wal- kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ibu bapak sekalian, gimana hari ini? Udah siap? Insya Allah. Insya Allah siap Ustaz. Siap. Baik, kita mulai ya. Ibu bapak sekalian boleh mempersiapkan catatannya. Mudah-mudahan Allah lancarkan untuk mempelajari oleh Ustadz Salman. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz Salman untuk mulainya. Tafadhol masykur Ustadz. Syukron, jazakallah khairan kathiran kepada MC kita yang paling ganteng, paling baik. Nah, ya, Insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan MC kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala ya. Nah, ini MC-nya Masya Allah ya. um, menunggui kita belajar ya, menemani kita belajar. Nah, kita doakan ya mudah-mudahan MC Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan kepada keluarga MC. Siapa nama Amin. MC kita? Katian. Ustadz Tian ya, jangan sampai ini nggak siapa ya yang MC. Ah, jangan ya. Kita juga harus tahu selain siapa ustadznya, siapa juga MC-nya gitu Siap. ya. Karena kalau nggak ada MC, nggak dibuka MC, nggak mulai-mulai nih kajian ya. Nah, makanya kita harus mengingat, oh MC-nya Ustadz Tian. Nah, jadi kalau pelajarannya belum dimulai, kita cari kemana nih Ustadz Tian, ya, supaya pelajarannya bisa dimulai, gitu ya. Baik. Sudah siap? Kita malam hari ini belajar lagi ya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. wabarakatuh. Ini suaranya masih sepertinya belum makan malam nih ya nampaknya ya. Betul nggak nih? Belum. Nah Ya ya, belum ada Ustaz. yang belum nih. Nah ya, Ketemu Ustaz. coba sekali lagi ya. Ini harus semangat dulu nih sebelum belajar ya. Nah, Kamu saya mana? ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini sepertinya yang jawab salam yang kedua orang-orang yang sudah makan malam sepertinya ya. Gitu. Baik ya, Nanti malamnya Pak Alhamdulillah. Ustadz makan ya kan Bu? wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan, kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita ini. Mudah-mudahan nanti 1 jam setengah ke depan kegiatan ini kita akan berbicara tentang Al-Quran, kita akan membahas tentang kalamullah. Ya, tidak ada lagi perkataan yang menarik, tidak ada lagi perkataan yang lebih indah, tidak ada lagi perkataan yang lebih mulia daripada kalamullah. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Syatibiyah, Matan Syatibiyah mengatakan di bait ke-11, wa khairu jalis, dan sebaik-baik teman duduk itu adalah Al-Quran yang perkataannya itu tidak pernah membuat kita bosan. Ketika kita terus mengulang, 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 maka akan semakin bertambah apanya? Keindahannya. Itu yang ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam matanya. Ya, jadi Imam sudah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini kita yakinkan tidak ada kata bosan. Pernah atau tidak kita ketika sholat merasa bosan kok imamnya setiap sholat baca Al-Fatihah terus? Pernah nggak? Enggak. Enggak, ya. Pasti kita, Tidak. ya sudah, memang seperti ini ya, kita nikmati. Masya Allah, ya kita terus setiap hari, hampir 17 kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Kita tidak pernah merasa bosan. Ya kita tidak pernah merasa bosan. Karena apa? Indahnya ayat Al-Quran. Ya, indahnya ayat Al-Quran. Ketika kita mendengar, kita tidak pernah bosan. Ketika di masjid-masjid dekat rumah kita mendengarkan suara murattal, kita tidak pernah bilang, ini suara apa ini membuat bosan sekali. Jadi kalau misalkan ada yang bosan, itu berarti harus diruqyah dulu ini ya. Mau kita ya? Mau diruqyah atau gimana nih? Ya. Nah, itu jadi tidak pernah bosan karena apa? Ya, begitu indahnya kalamullah. Ya, begitu indahnya Al-Quran ini seperti itu. Alhamdulillah Allah menciptakan Al-Quran ini dan kemudian Allah yang akan mengajarkan kepada manusia. Saya berikan satu eh, motivasi ya. Mungkin ini bukan motivasi belajar, tapi motivasi kehidupan. Nah, ini Ustadznya udah kayak trainer aja ya. Enggak. Di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang awalnya yang awalnya itu menyebutkan nama Allah dan ditutup dengan nama Allah. Tuh, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu surah yang awal ayatnya menyebutkan nama Allah, di akhir suratnya menyebutkan nama Surat Allah. kursi. Kalau ada yang tahu dapat hadiah nanti ya. Tuh, ada yang tahu nggak nih? Surat kursi bukan Surat surat. kursi. Ayat kursi bukan. Ayat kursi itu di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah ayat. Kan surahnya Al-Baqarah. Nah, Oh, ayat oh, kursi itu di di ayat awal. 155-nya. Surat Ar-Rahman, bukan Ustaz. Nah, itu tadi ya. Siapa yang jawab tadi? Nanti silakan ya dapat hadiah. Ya, hadiahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jawabannya apa? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Pertama ayatnya dibuka dengan lafaz apa? Asma Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan ayat terakhirnya Allah tutup dengan asma Allah. Barakatullahu Fasabbih rabbika dzil bismi jalali rabbika wal dzil ikram. jalali wal ikram. Ikram. Nah, ingat. Allah awali dengan nama Allah, Allah tutup dengan nama Allah. Sementara di tengah-tengah ayat ini bercerita tentang apa? Wasyams, ya. Kemudian bercerita tentang wal qamar, husban. Kemudian di akhir-akhir, nah ini ada suara yang ini ya, feedback. Di akhir-akhir surahnya menceritakan tentang bidadari.
Kemudian di pertengahan-pertengahan surah menceritakan kenikmatan surga. Semuanya kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi lihat, Allah memberikan kuncinya. Kalau kita ingin dapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di tengah-tengah surah, di akhir-akhir surah itu apa? Kuncinya ada di ayat keduanya. Apa? Hah? Ar-Rahman. Alam Al-Quran. Ar-Rahman. Ah, Quran. itulah kuncinya. Jadi kalau kita ingin dapat kebahagiaan dunia, akhirat, surga, kuncinya apa? Allamal. Quran. Nah, sekarang kita lagi ngapain nih? Belajar Mengkaji Al-Quran. Al-Quran. Allamal Quran. Kita lagi menta'allamal Alamal Quran. Mentati Kita Al-Quran. lagi mempelajari Al-Quran. Ya, kita lagi mempelajari Al-Quran. Maka sering Al-Quran. saya katakan kalau kita hidup bersama Al-Quran, insya Allah, ya Allah yang jamin. Nggak usah pusing, ya nggak usah pusing. Aduh, nih ngajar ngaji nih, ya apa bisa dapatnya? Oh enggak, itu adalah pekerjaan yang paling mulia, ya, karena kita mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran. Ayo, ingat enggak? Wa'allam. Alhamdulillah. Sebaik-baik kamu Nah, adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. lengkap sudah ya dijelaskan sama Ibu tadi ya. Orang yang paling sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran Dan dan mengajarkan. mengajarkannya. Hmm, dah. Qurannya ada. Quran surah Ar-Rahman, ya. Hadisnya ada, ya. Kemudian matannya ada. Kemudian kisahnya pun ada. Nah, ya. Ada. Apalagi yang Iya. kita kurang ya. Nah, jadi kita tinggal masang apa? Bisyarah. Bisyarah itu apa? Bisyarah itu kabar gembira. Ya, jadi kita meletakkan kabar gembira. Saya kalau sekarang belajar Al-Quran, belajar baca Quran, 10 tahun ke depan saya pengen mengajarkannya. Saya pengen membuat sekolah. Saya pengen, itu ya. Itu adalah bisyarah namanya. Ya, kita punya cita-cita seperti itu. Muhammad Al-Fatih, bisyarahnya apa? Menaklukkan Konstantinopel. Itu ya. Jadi apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya beliau taat kepada Allah, beliau membuat pasukan-pasukan yang taat kepada Allah, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan kecuali dari setiap pasukan kita tidak ada yang bermaksiat. Maka hari ini kita berpuasa. Wah, itu keren sekali ya. Pemimpin seperti itu tuh. Nah, maka apa? Ketika kita bersama Al-Quran, insya Allah ya, insya Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Seperti itu. Ya. Baik, di malam hari ini, nah ini tanggal berapa sekarang? Tujuh, Tanggal Ustaz. 7. Kalau Tujuh kalau Mei. Hijriah, Hijriahnya tanggal berapa 9. nih sekarang? 9. Tanggal mundur ya, tanggal Tanggal berapa? 9. 9. Tanggal 9 Zul. Zulhijjah. Zulkaidah. Kalau Kaidah. Zulkaidah ya. Kalau Zulhijjah berarti besok kita Lebaran berarti ya. Iya. Oh iya ya. Ini udah nggak sabar lagi nih. Kayaknya pengen nyembelih sapi kayaknya. Ingin menyembelih sapi. Onta aja Ya. sekalian. Nah, mudah-mudahan tahun ini teman-teman semua, ibu bapak semua bisa berkurban ya. Bukan berperasaan, Amin. tapi betul-betul berkurban sapi gitu ya. Kemudian Jangan domba ya, bukan atau berkorban perasaan. kambing nah, gitu ya. Jangan hanya berkorban perasaan. Ya. Itu. Soalnya perintahnya kita berkorban hewan ternak ya, bukan Hewan berkorban ternak. perasaan gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah juga kesempatan, Allah panggil kita untuk bisa hadir ke tanah suci, kita bisa melihat Ka'bah, kita bisa menghadap kepada satunya rumah Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin ya Amin ya Allah. rabbal alamin. Ya, cita-cita dulu lah ya. Nanti Iya. mudah-mudahan nanti Oke yang sampai nunggu kita memang dipantaskan oleh ya. Allah, baru kita nanti berangkat. Nah, mudah-mudahan semuanya nih 119 orang termasuk ustadznya gitu ya. Amin. Kita berangkat bareng nanti ya. Amin. Amin ya. Paling cari ya Ustaz ya. Berarti nanti bannernya gini berarti.
kelas bedah tajwid sobat ngaji. Rihla ke Mekah Al-Mukarramah. Gitu ya. Nanti disiapin ya Al-Mukarramah. bannernya. Baik, Semoga di depan Ka'bah. kita Semoga. malam hari ini akan belajar satu surah yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ya, surah ini berada di juz ke-30. Ada yang ingat? Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, Nah, surah Al-Ghasyiyah. ya, Surah Al-Ghasyiyah ini surah yang banyak mengisahkan tentang hari kiamat. kiamat. Hari kiamat. Betul. Terus menceritakan juga tentang hewan kurban. Hewan apa? Ayo, ada hewan unta di sana ya. Nah, di ayatnya ini. Afala yanzuruna ilal ibil. Nah, ini ibil. Ibil ini adalah Kambing, sapi. Unta. unta ya, unta. Seperti itu. Tapi untanya unta jantan atau betina? Ini unta betina. Jantan. Unta betina. Betina. Ya, unta Oh, betina. betina. Seperti itu ya. Baik. Nah, malam ini kita akan sama-sama membaca atau mempelajari nanti lanjutnya berarti di ayat ketiga. Ayat ketiga dan seterusnya nanti insya Allah beberapa waktu yang cukup. Sebelum itu mari kita sama-sama baca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian al-fatihah ya. Baik. Wahid, isnain, thalatha. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari basmalahnya ya, nanti ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Kenapa? Nih ya, nih Ustadznya nanya aja ini ya. Kenapa ketika kita memulai membaca Al-Quran, surah, juz, kadang-kadang ya juz ya, surah biasanya. Di awal surah, kecuali surah At-Taubah, itu ada lafaz basmalah. Ya. Coba nggak ada kan? Minta perlindungan. Loh, Mengagungkan. Nah, awal surah. kalau minta perlindungan itu ta'awudz. Iya. Nah, Allah yang Awal dengan nama Allah. Alhamdulillah. kenapa? Karena ketika Al-Quran itu pertama kali diturunkan, apa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iqra. Iqra. Bacalah. Terus Baca. Bacalah. lanjutin ayatnya belum beres. Iqra bismi rabbikal ladzi Rabbikal ladzi khalaq. Ya, Az. Khalaqal insana min alaq. Cukup, cukup, cukup ya. Nah itu satu ayat Iqra saja wa ya. rabbukal akram. Satu ayat saja pertama. Iqra, bacalah kata Jibril. Bismi rabbikal Ya ladzi khalaq. rabbikal ladzi Dan khalaq. menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi itu salah satu perintahnya. Kenapa kita ketika memulai membaca harus dengan menyebut Allah. nama Allah. Allah. Baca apapun itu. Membaca doa, membaca solawat, membaca Quran, apalagi membaca Quran ya. Kemudian membaca buku, ucapkan.
Ya, basmalah. kecuali surat At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Ya, kecuali surah At-Taubah. Kenapa? Karena Karena surat perperangan. salah satu riwayat yang Surat menjelaskan perperangan. di dalam Quran surah Taubah itu karena berisi banyaknya peperangan. Nah, karena di dalam perperangan itu tidak ada kata Rahmani Ar-Rahimi. Tidak ada kata kasih sayang di dalam peperangan. Maka di dalam surah Taubah itu tidak diberikan, tidak diletakkan di sana kalimat basmalah seperti itu. Ya, Ustadz, kalau nggak sengaja gimana Ustadz? Nah, itu beda lagi ya, nggak apa-apa. Itu berarti karena kita nggak sengaja ya. Saking semangatnya baca Qurannya, ah, baca basmalah baru surah At-Taubah. Bara'atum, itu nanti dimaafkan ya. Tapi kalau yang betul-betul nggak sengaja. Baik, ayat pertama kita murojaah dulu ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Silakan. هل أتاك حديث الغاشية Oke. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hadithul Ghosiyah. Ghosiyah. هل أتاك Hadithul حديث Ghosiyah. Bukan Saat dulu ghasyiah ya. Bukan ghasyiah, tapi Ghosiyah. ghasyiah ya menggunakan ya. Ghosiyah. Ghasyiyah. Walaupun Siyah. walaupun di Al-Qur'an itu ditulis menggunakan hamzah. Ghosiyah. Ghosiyah. Baik, ini sepertinya ibunya rada telat ya suaranya ya. Baik. Di sini jangan menggunakan hamzah tapi menggunakan ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, gitu ya. Kita lanjut ayat kedua. Ataka hadithul Ghosiyah. Baik, di mute dulu ya. Ayat kedua sekarang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Silakan. وجوه Yawmaidin يومئذ Ghosiyah. خاسية Jangan terbalik Ghosiyah. ya, jangan terbalik. Yang ini malah menggunakan ya, kalau yang ini malah menggunakan hamzah. Jangan terbalik ya. Ya. Jadi yang ini menggunakan ya, ini menggunakan ain. Tuh, ya. Hal ataka غاسية hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma Yawmaidin khashi'ah. Ghosiyah. Nah, gitu ya. Yang ini yang menggunakan ain. Ghosiyah. Baik, kita ulangi ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Silakan. وجوه Yawmaidin يومئذ خاسئة Ghosiyah. Oke, jangan kho. Lihat, perhatikan ya. Jika kita mengucapkan sin, ketika itu ucapan sin, ya, jadi salah jadinya. Ghosiyah. Ini Ibu Syama ya, sepertinya semangat sekali ya, suaranya nyusul. Tolong admin ya, biar tidak bentrok suaranya. Afwan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ya, nah ini ada huruf shin. Ghosiyah. Ya, ada Sin. huruf shin. Nah, shin ini beda dengan huruf sin. Ya, beda yang tidak ada titiknya. Kalau yang tidak ada titiknya ini sin. Ya, kalau yang ada titiknya itu namanya shin. Nah, ini menggunakan Y. Nah, gitu ya. Dan makhrajnya pun beda. Kalau huruf yang ada titik tiganya, itu makhrajnya ada di lidah tengah. Tengah lidah. Ya. Kalau yang sin, yang tidak ada titiknya, yang gini, nah itu ada di ujung lidah. Mengarah ke pangkal, bukan, ke ujung gigi seri. Jadi sejajar. Ini ujung gigi seri bawah, sejajar gini. Gitu ya. Jadi kalau yang ini apa? Yang ini makhrajnya ada di tengah lidah.
wujuhun yawma idzin khashi'ah. Seperti itu ya. Mumtaz. Kita lanjut ayat ketiga. Baik, saya contohkan baca dulu. Setelah itu boleh diikuti ya. Amilatun nasibah. Silakan. Amilatun nasyibah. Baik, ini bukan shin, bukan juga sin, tapi Sod. huruf Sod. od. Sod. Ya, huruf Sod. sod itu Iya. seperti kita ngucapin bakso. Coba bakso. Ya, kalau kita baik, sebentar. Kalau kita bilang bakso, apakah kita bilangnya bakso atau bakso? Bakso. Yang mana? Yang betul. Pasti kita bilang, nah, pasti kita berbicara dengan huruf sod. Bakso. Oh, ah, gitu ya. Bakso gitu ya. Bakso. Betul gitu ya. Baik. Sekali lagi ya. Bukan si, bukan she. Jadi jangan nasiya, nasibah. Tapi nasibah. Seperti itu ya. Baik. Amilatun nasibah. Monggo. Amilatun amilatun nasibah. Kita bahas ya. Kita bahas. Pertama dimulai dengan huruf ain, bukan hamzah. Ya, jadi jangan dibiasain. Em, jangan dibiasain disamain antara huruf hamzah dengan huruf ain, tapi beda. A, I, U, A. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah. Karena hurufnya juga beda makhrajnya. Kalau huruf hamzah itu makhrajnya ada di aqsal halqi, kalau ain ada di wasatul halqi. Nah, ya halq. Halq itu apa? Halq. Tenggorokan. Betul, ya. Tenggorokan. Halq itu adalah tenggorokan. Yang mana yang ada huruf ainnya? Yang tengah. Oh, ini ya. Yang ada namanya itu kalau di bahasa eh, apa bahasa keilmuan fonetik ya, ilmu fonetik itu disebut dengan eh katup epiglotis. Nah, itu ya. Epiglotis. Nah, ini. Ya, nah, di sini kalau misalkan ada ibu dokter atau bapak dokter, nah gitu ya, yang ahli di bidang anatomi manusia, nah mungkin mengenal yang namanya katup epiglotis, ya. Kalau kita makan, dia tertutup. Kalau kita bicara, dia terbuka. Makanya itu Allah luar biasa menciptakan satu daging kecil ya di tenggorokan ini. Fungsinya luar biasa. Jadi kalau kita nafas masuknya ke sini, kalau kita makan masuknya ke sini. Gitu ya. Jadi di tenggorokan itu ini ada jalur misalkan ya. Nah, kalau makanan dia masuknya sini. Kalau nafas masuknya sini. Nah, gitu ya. Itu yang memisahkan siapa? Itu yang memisahkan di sana ada namanya katup epiglotis. Nah, itu daging kecil. Makanya ketika kita mengajari anak-anak kita, ya anak-anak ibu bapak semuanya, ya atau adik-adik kita, atau ponak-ponakan kita, ketika kita mengajari mereka makan, huruf apa yang kita ucapkan? A. A, ya, Hamzah. A ya. Pernah nggak kita waktu mau menyuapi itu kita bilang oh, gitu. Pernah nggak? Aneh ya. Nah, pasti kita bilang a, a. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan huruf ain, katup epiglotisnya tertutup. Otomatis nanti makanannya masuk ke saluran makanan. Tuh, ya.
repot ya kalau baksonya masuk ke saluran nafas. Nah, kira-kira gimana tuh? Mati. Bisa menyebabkan kematian ya. Fatal. Nah, fatal sekali ya. Makanya sering ada yang keselak gitu ya. Apa bahasanya? Keselak ya, betul ya? Tahu ya keselak Kesedak, ya? kesedak, Oh, kesedak. kesedak. Iya, Kesedak ya. Keselak itu bahasa apa iya. ya? Kesedak, keselak bahasa Jawa kalau enggak Ah, oh salah. iya bahasa Jawa ya. Soalnya Keselak. orang tua biasa bilang keselak gitu ya. Iya, kesedak Jadi kalau bahasa langsung Indonesia. memorinya keinget keselak gitu. Nah, Hmm. kesedak atau keselak Bahasa itu Sunda karena itu bilang tadi. keselak. Karena makanan atau minumannya tidak masuk ke saluran makanan minuman. Kerongkongan. Karena Mak, katup epiglotisnya tidak tidak difungsikan di sana seperti itu. Terus gimana cara memfungsikannya Ustadz? Ya, kita serahkan pada yang kuasa ya, karena kita tidak bisa mengendalikan. Tapi bagaimana cara kita untuk menggerakkannya? Bisa dengan melatih ketika mengucapkan huruf Ain. Nah, jadi selain kita mendapatkan pahala baca Quran ya, jadi kita juga melatih organ tubuh kita supaya bekerja dengan baik. Seperti itu. Ah, ada fathah, ada alif. Kalau ada fathah setelahnya alif, mat apa? Tabi'i. Kata alif. Tabi'i. Mad, Matabi'i. mat Antobi tabi'i. alif. Ya, nah, ini mat tabi'i sering sering sekali ketemu di mana-mana kita belajar Quran pasti bisa. Ini mat apa pasti mat tabi'i. Tabi'i. Nah, ya. Mad tabi'i seperti itu. Mat. Mad tabi'i dibaca dua harokat. Nah, ingat, kalau ada tanda yang seperti ini udah itu pasti dibaca dua harokat. Ya, kalau ada tanda seperti ini dibaca dua harokat. Apalagi sebelumnya ada fathah. Ya, amilatunna. Ini tanda Tanwin. ini apa namanya? Tanwin. Domatain. Tanwin. Nah, itu Domatain. namanya adalah Domatain. domatain atau yang kita sebut biasanya dengan tanwin, betul ya? Tanwin atau lebih spesifiknya adalah Domatain. 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 Nah, dalam bahasa Arab itu ada kata 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 apa ya? Kata untuk menunjukkan bahwa satu benda ini banyak seperti itu. Bahasa Arab buku Jamak. 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 Lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Kalau Jamak. dua buku kitaban. Jamak. Nah, gitu ya. Dua buku. Dua buku Taban. maka Taban. disebutlah domatain. Ya, jadi tidak ada bedanya. Tanwin sama domatain bedanya apa Ustaz? Ya. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi kita sudah sudah paham. Oh, kalau kita lagi bicara tanwin berarti termasuk juga yang disebut dengan Domatain. domatain. Apabila domatain bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya adalah Itu Itu kalau bihun. benar. ini Masya Allah ya. Ini ibu-ibunya sudah pintar semua nih, Masya Allah ya. Langsung. Biruna. Udah siap-siap nih. Kapan nih Ustaz mau nanya nih? Saya mau jawab nih. Udah gitu ya. Ketika ada tanwin atau domatain bertemu dengan huruf nun, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Siapa yang bilang? Ibnu Jazri. Wal Jazari. Ustadz Hukum Salman tajwid. gitu. Tajwid. Nah, yang berkata adalah para ulama kita sepakat bahwa apabila tanwin bertemu huruf nun dimasukkan ke dalam kategori idgham bi gunnah. Salah satu yang menyebutkan adalah Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Alfal. Ya, Allahu a'lam bishawab. Betul. Kafal. Kemudian sudah diberikan hukum bahwa hukumnya adalah idgham. Jadi langsung masuk. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Nah, disertai dengan Guna. gunnah. Guna. Dengung. Gunnah berapa harokat? 3. Dua harokat. Dua. Ini masih ada perbedaan mazhab nih tadi ya. Ada yang dua, ada yang tiga. Yang mana yang betul?
Tiga. Yang betul adalah Tiga ketukan. Lima. Empat. yang betul adalah Dua. Dua dua. sempurna. Sempurna. Yang betul adalah dua. Dua harokat gunna. Tapi saya pernah dapat dari guru kita semua ya. Belajar. Beliau menyampaikan bahwa gunnah sama mat biasa itu bedanya seperti ini. Dia sama-sama dua nih, ya. Cuman yang telunjuk yang mad biasa, yang gunnah yang ini. Oh, agak Paham panjang nggak? sedikit ya. Jadi Iya. mereka sama-sama dua harakat, cuman Iya. yang gunnah yang lebih panjang sedikit, yang mad biasa lebih pendek lagi. Sedikit. Hmm. Amilatun nasibah. Nah, gitu ya. Jadi kalau mad dua harokat itu betul-betul dua ketukan. Baba. Tapi kalau gunnah itu dia setara dengan tiga ba. Ba, Itu ba, ba. Nah, yang ketiganya masuk ke hurufnya. Berarti amilatun nasibah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah mat tabi'i. Sibah, sibah. Nah, ya huruf shad. Bah. Ini nama hurufnya apa? Tamar buto. Betul, nama hurufnya adalah tak marbuto. Kalau tak marbuto kita baca sukun, maka dia dibaca ha. Ya. Jadi jangan lagi ada yang baca amilatun nasibat. Tuh ya. Berarti kalau masih kita dengar yang bacanya seperti itu, gimana hukumnya? Cali. Cali Ustaz. Adalah kita ajak belajar sobat ngaji ya. Ya. Jadi jangan kita marahin, kamu salah, jangan ya. Tapi akhi, ukhti gitu ya. Nah, kita belajar ke sobat ngaji ya. Kita belajar bareng-bareng gitu. Gimana cara baca ini ya, seperti itu ya. Nasibah. Tapi kalau saya wasol antara ayat 3 dengan ayat keempat, apakah masih dibaca ha? Tidak. Tidak. Ya. Tapi dia akan tetap menjadi huruf ta karena dalam kaidahnya tak marbuto itu akan menjadi hak ketika dia disukunkan. Makanya Imam Al-Jazari di dalam kitabnya Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Qurani ay ya'lama قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدار آمين. Beliau mengatakan apa? Wata'i untha lam takun tuktab biha, bahwa di dalam penulisan Al-Quran itu ada dua jenis ta. Ada yang satunya ta ta'nits. Tuh, tuh. Ta ta'nits yang mana? Yang ini. Nah, kalau tak marbutoh yang mana? Nah, yang bulat ada titiknya. Itu tak marbutoh. Maka Imam Ghazali sudah memberi clue-nya bahwa di dalam Al-Quran itu nanti ada dua jenis ta. Wata'i untha lam takun tuktabiha. Yang satunya menunjukkan untuk untha, untuk perempuan. Yang satunya lagi menunjukkan untuk laki-laki, seperti itu. Ya. Hmm. Maka kalau misalkan di dalam bahasa Arab ada tak marbutoh di ujungnya, berarti itu menunjukkan mu'annas. Itu mu'annas itu adalah menunjukkan perempuan. Misal, eh istri, misalkan menunjukkan istri. Apa bahasa Arab istri? Zauja, zauj, zauja. Hanya zawajim. Tapi kalau istri yang menunjukkan perempuan, pasangan perempuan, maka ditambahkan tak marbuto. Zaujah. Tapi kalau misalkan menunjukkan pasangan laki-laki, zaujati. Ya. Jadi misalkan kalau ibu bapak di rumah panggilannya zaujah sama zaujati, ya itu berarti keren berarti ya, menerapkan bahasa Arab. Zauji, ya.
Zaujati. Gitu ya. Lanjut. Ayat keempat sekarang. Tasla naran hamiyah. Silakan. Tasla naran hamiyah. Oke. Sebentar, sebelum kita lanjut bahas ayat 4, kalau ayat 3 sama ayat 4 di wasol bacanya, ini gimana? Nasi Nah, bakar. bacanya di ya. Berarti ini bacanya gimana? Di ikhfakan ya, ikhfakan. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Yakin? Insya Allah. Oke, kita buktikan ya. Oke. Ketika kita mengucapkan ikhfa, yang dibaca samar itu huruf apa? Nun. Nun. Jadi hurufnya 15 atau satu yang dibaca ikhfa? Satu atau 15? Menjebak satu. Nasi Nah, ya. Jadi bakar. huruf yang dibaca ikhfa itu hanya ada 1. nah, hanya ada berapa? Ada 15. 15. Ya, betul ya. Jadi huruf ikhfa ya, huruf yang menyebabkan nun dibaca ikhfa itu ada 15. Ya. Apa saja? Nah, silakan nanti di murojaah lagi ya. Nanti searching aja di Google. Nah, ya, kalau misalkan belum hafal, tapi insya Allah sudah hafal ya. Nah, itulah ya. Hurufnya selain daripada huruf izhar, selain daripada huruf dom. Nah, gitu aja ya. Selain daripada huruf ikhfam. Nah, itu aja. Selesai ya. Betul ya. Kalau kita wasol, wasol itu apa maksudnya Ustaz? Kita sambung. Ya, kita sambung antara ayat 3 ini dengan ayat yang keempat ini. Maka bacanya kita ikhfakan. Gimana Ustaz bacanya? Amilatun nasibatun tas. Nah, gitu ya. Nasi Baik. batong. Sekarang kita lanjut ke ayat keempat. Kita bahas. Tas lah, ini huruf sod. Lagi-lagi huruf sod ya. Huruf sod itu salah satu daripada sifat hurufnya adalah isti'la. Pernah dengar istilah isti'la? Tebal. Coba yang sudah pernah dengar kira-kira apa itu isti'la? Tebal. Huruf yang Oke, mengangkat huruf pangkal lidah. itu ya. Kalau tebal itu hurufnya disebut tafkhim. Tapi kalau isti'la itu adalah huruf yang ketika diucapkan naik pangkal lidahnya. Tafkhim. Itu. Karena tidak semua huruf isti'la dia Kim. tafkhim. Contohnya apa Ustadz? Qaf. Qaf itu ketika kita kasih harokat kasroh, apakah dibaca qui gitu? Tidak. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tipis. Qim. Kita tidak baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, enggak seperti itu. Ya. Tapi kita baca tipis. Ya. Itu istilahnya susah Ustaz ngingetnya. Enggak apa-apa. Ya, kalau istilah itu nyusul saja. Ya, nyusul saja. Enggak apa-apa. Ya. Jadi huruf shad ini harus ditebalkan. Tas. Nah, gitu ya.
harus tebal. Tas la la mat apa? Tabii. Matobi. Mat tabi'i atau mat asli? Mat asli sama. Oh ya, sama ya. Sama mat asli sama mat tobi itu sama Ustadz. Gini gini gini. Ah, jadi Ustadznya yang diajarin nanti ya. Masya Allah. Tas la na tabi'i juga. Na on. Ron. Nah, ini ada Idhar. ini apa namanya? Tanwin. Matatain. Matatain. Idhar. Tanwin. Idhar halqi. Betul. Tanwin ya. Kalau ada tanwin, setelahnya ada alif, setelahnya lagi ada ha, apakah alifnya terbaca? Ya. Ya. Tidak. Kenapa tidak terbaca? Tidak ada harokatnya. Karena tidak ada harokatnya, betul. Ya, karena Karena tidak ada baca harokatnya. haknya harus jelas. Oh, ya, jadi ya, tidak ada harokatnya. Sudah Ustaz, karena tidak ada harokatnya, kita lewat saja Ustaz. Gitu ya. Betul. Itu jawabannya betul juga. Tapi kalau misalkan ditanya, terus kenapa alifnya tidak berharokat? Nah, bingung kita ya. Gitu. Kenapa alifnya tidak berharokat? Karena ini adalah hamzah Wasal. wa. Ya, nantinya dia di sana menjadi alif afwan, bukan hamzah wasol. Di sini menjadi Panjang ya. mad, ya, bukan hamzah wasol ya. Ini saya perbaiki Panjang ya ya. kata-katanya ya. Jangan dipotong ya nanti ya. Nanti kalau dipotong bahaya nanti. Di sini bukan hamzah wasol, tapi ini sebagai Mad. mad, ya, sebagai mad. Terus kalau ada mad, kenapa dia tidak terbaca Ustadz? Nah, karena tidak ada hukum tanwin yang disebabkan oleh mad. Jadi nggak ada. Apabila tanwin bertemu dengan mad, hukumnya nggak ada. Ya. Tapi kita lihat setelahnya hurufnya seperti itu. Tapi kenapa Ustadz dituliskan di sini tetap ada alifnya? Padahal dia tidak berfungsi, tidak dibaca. Nanti ketika kita tiba-tiba waqaf di sini, maka alif ini berfungsi. Ya, fungsi dianya Iwak. nanti. Nah, Iwak. seperti itu. Ya. Tasla naro. Dia berfungsi nantinya. Seperti itu. Tapi karena kita langsung bacanya satu ayat, maka dia tidak berfungsi. Tapi tanwin masuk ke huruf ha, maka hukum bacaannya Izhar. ya. Jadi huruf izhar ada berapa? 6. Yakin? Hamzah. 6 atau 5. Jadi huruf izhar itu ada 6 atau satu nih? 6. Jadi al-hal. Nah, ya. Huruf izhar itu ada 6. satu. Hanya ada huruf nun saja. Tetapi yang menyebabkan nun dibaca izhar ada 6 gitu. Wah, ribet Ustaz, rumit Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Ya, ini karena kita sedang berada di halakoh belajar. Nah, itu saya kasih tahu. Jadi kalau misalkan ditanya ya, huruf yang dibaca izhar berapa? Ya satu, nunnya. Kalau dia tidak dibaca izhar berarti dia dibaca ikhfa. Kalau tidak dibaca ikhfa, tidak dibaca izhar berarti dibaca Idgham. idgham. Kalau tidak dibaca idgham, tidak dibaca ikhfa, tidak dibaca izhar berarti dia dibaca Iqlab. tuh. Nah, tinggal yang menyebabkan dia dibaca iklab apa, yang menyebabkan dia dibaca idgham apa, yang menyebabkan dia dibaca ikhfa apa, yang menyebabkan dia dibaca izhar apa, baru sebutkan hurufnya. Ada 6. 6. Dan 6 huruf itu disebut dengan huruf-huruf Halqi. halqi. Makanya izharnya disebut dengan izhar halqi. Kalau izhar syafawi, Mim sukun. betul. Kalau izhar syafawi dia bukan disebabkan karena nun ada di sana, tapi karena ada mim bertemu dengan Sukun. huruf-huruf yang lain seperti itu. Oh. Naron hamiyah. Coba. Oke. Huruf ini
ada suara yang disebut dengan buhah. Lembut. Mengalir. Buhah. Suara buhah itu adalah suara. Nah itu. Tiupan. Tiupan. Suara Bir apa ya? hams. Hams. Suara kepedesan itu ya. Nah itu disebut dengan buhah namanya. Buh. Heeh. Narun hamid. Kalau kita artikan buhah itu ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah suara serak-serak basah, parau gitu. Tapi para ulama menyebutkan bahwa buhah itu adalah suara itu juga. Jadi kalau kita ucapkan ha yang gini nih, kan ada tuh. Nah itu ya, suara itunya itu disebut Mas. dengan Narun buhah. hamid. Nah nanti Buhah. kalau di sini ada ibu bapak yang sudah mengajar, jadi enak. Buhahnya kurang. Ah gitu ya. Buha itu apa Ustadz? Buha itu apa Umi? Buha itu apa Abi? Kita jelaskan. Buha itu adalah suara yang berbunyi seperti desis itu. Nah, itu namanya buha. Ustadz, Ustadz dapat dari mana? Apakah Ustadz mengada-ngada? Oh tidak, ya. Itu ada di dalam kitabnya Al-Imam Khalil Ahmad ibni Al-Farahidi di dalam kitabnya Mu'jamil Ain. Beliau mengatakan walaula buhatu. Nah, ya. Walaula buhatu fil ha la ashbahatil ain. Artinya apa Ustaz? Kalaulah di huruf bukan. Kalaulah buhah suara ha itu tidak ada di huruf ha la ashbahatil ain. Maka tidak ada bedanya dia dengan huruf ain. Kenapa? Karena makhrajnya sama, sama-sama di wasatul halqi seperti itu. Waduh, jauh sekali Ustaz belajar Ustaz, pusing Ustaz. Gitu ya. Tidak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja seperti itu ya. Nah, jadi misalkan ada pengajar di sini, ada ustadz ustazah di sini yang mengajarkan lagi kepada anak-anak, kepada teman-teman seperti itu. Nah, jadi bisa disebut dengan buha. Misalkan hanya kurang sempurna, maka kan bingung kita mau menjelasin. Tambahin suara nya, nah gitu kan repot ya. Tapi kalau kita sudah tahu jenis suara itu apa, jenis suara itu disebut dengan buha. Gimana tulisannya Ustaz? Saya ada filenya, kalau nggak salah. Kalau nanti ya kalau ada nanti sambil kalau ada penyampaian dari Ustaz Tian nanti coba saya cari filenya ya. Baik, itu. Taslanaron hamiyah ya. Hamiyah. Ini tak marbutoh, dibaca tak marbutoh. Coba ada yang ingat nggak kira-kira? Naron hamiyah. Ini mirip dengan surat apa? Al-Humazah, Ustaz. Narun hamiyah. Surat apa itu? Oh, Qori. mana? Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Al-Qari'ah. atau Ahlul Humazah? Betul. Qari'ah. Lalu masa. Ayo coba yang mana yang betul nih? Qori. Al-Humajah, Al-Humajah, Ustaz. Al-Humazah? Ya, Al-Humajah. Al-Humazah Ustaz. Al-Qari'ah. Oh, Al-Humajah. gimana ayatnya? Fullnya gimana ayatnya? Al-Qari'ah ayat terakhir Ustaz. Ya, Nah, Al-Qari'ah Al-Qari'ah itu, ayat Ustaz. terakhir ya. Eh, Hudnarun hamiyah. Dia Humazah ada nggak? Nggak ada kan ya? Nah, di Al-Qari'ah ya. Kalau di Al-Qari'ah itu narun. Kalau di sini naron. Nah, itu bedanya ya. Cuman dia sama-sama menjelaskan tentang neraka hamiyah. Seperti itu. Cukup ya? Baik, kita sama-sama baca bareng-bareng dari ayat 3 sampai ayat 4 ya. Saya baca, teman-teman juga baca ya. Ayat 3 kita wasol, ayat keempat tidak usah maafkan. Tidak kita wasol, tapi di sini waqaf, baru lanjut ayat 4 ya. Baik, wahid, itsnain, thalatha.
Amilatun nasibah tasla Amilatun naran hamiyah. betul ya, Masya Allah. Dua ayat cukup ya, dua ayat saja sepertinya. Kita nanti mudah-mudahan dapat sesi talaki. Berarti nanti talakinya dari ayat 1 sampai ayat 4. Nah, ya. Dari dari basmalah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talaki, barangkali seperti biasa kita ada penyampaian sedikit dari MC kita yang sama-sama kita sayangi. Nah, wa yatafaddal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Salman jazakumullahu khairan katsiran yang telah menyampaikan pembelajarannya. Baik Ibu Bapak sekalian, masih semangat malam ini? Insya Allah. Ibu Bapak sekalian meluangkan waktu dari malam ini mungkin masih ngantuk atau gimana? Kalau misalkan masih ngantuk, boleh cuci muka terlebih dahulu Ibu ya. Nanti sebelum ini ada sesi tanya jawab. Nanti boleh itu ternyata alhamdulillah ya, itu Raisanya udah duluan ternyata. Saya tadinya mau menyampaikan seperti itu. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum itu mau menginformasikan terlebih dahulu nanti akan disampaikan oleh tim kita yaitu oleh Saudari Sipa nih. Mari silakan Teh Sipa untuk menyampaikan informasi apa nih malam ini. Silakan. Namanya siapa ya? Apanya Ibu? Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz Dian dan juga Ustadz Salman. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ya, insya Allah Sipa mewakili tim Sobat Ngaji juga akan menginformasikan sedikit mengenai kelas tasin yang sudah berjalan bersama Sobat Ngaji ya. Bapak Ibu masih semangat? Insya Allah masih semangat ya, masih ingat ya, ini dengan Sipa ya. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, Masya Allah. Oke Bapak Ibu semua, seperti biasa mohon izin untuk Sipa menampilkan materinya terlebih dahulu di layar Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah tampil boleh bantu berkomentar bersuara apakah sudah tampil materinya di layar Bapak Ibu. Sudah ya, baik, alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, dan juga di sini tentunya pasti ada peserta yang baru pertama kali bergabung ya, Bapak Ibu semua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk kelas Tasin Akbar ini insya Allah akan kita rutinkan di setiap hari Ahad malam dan juga di hari Rabu malamnya, khusus untuk bedah tajwidnya ya. Dan untuk waktunya insya Allah juga rutin di jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, tidak hanya ada kelas Tahsin Akbar saja ya Bapak Ibu semua. Juga kami mengadakan kelas Tahsin privatnya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang pengen bergabung kelas privatnya bersama Sobat Ngaji, boleh sekali ya. Mungkin karena kalau di kelas Akbar itu pesertanya banyak ya, sehingga terbatasnya bertanya, terbatasnya untuk bertalaki ya, atau mungkin kurang nyaman ya kalau terlalu banyak peserta. Nah Bapak Ibu juga bisa mengikuti kelas tahsin privatnya. Nah untuk yang pertama kita punya tahsin tajwidnya ya Bapak Ibu semua, yang insya Allah modulnya sendiri juga dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya, dan juga berwarna Bapak Ibu. Untuk modulnya insya Allah juga lengkap. Di sana untuk materinya sudah dilengkapi dengan teori, juga ada rumusnya, rumus mudah untuk dihafalkan, dan tentunya ada contoh-contoh talakinya untuk bisa Bapak praktekkan di rumah ataupun di kelas berlangsungnya ya, waktu kelas privatnya. Ini disarankan bagi Bapak Ibu yang
ingin memperbaiki bacaan panjang pendeknya ya, yang pengen lebih konsisten madnya, boleh ikutan kelas tasin tajwidnya. Dan selanjutnya nggak cuma ada itu Bapak Ibu semua ya, terdapat kelas tasin makomatnya juga. Nah ini khusus Bapak Ibu yang pengen belajar mempelajari lagam iramanya ya. Kita mulai dari Quran Surat An-Naba dengan modul yang lengkap juga sudah dilengkapi dengan tangga nada iramanya untuk memudahkan Bapak Ibu pelajari saat KBM ya. Dan insya Allah juga akan ada rekaman audionya juga untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat di rumah ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada kelas tasin, ada kelas makharijul huruf ya Bapak Ibu semua. Nah ini banyak sekali yang pengen masuk ikutan bab makharijul huruf ya, karena juga modulnya juga sangat menarik, sudah lengkap dengan sifat-sifatnya beserta pola-polanya dan juga contoh-contoh talakinya juga ya. Namun untuk di privat makharijul huruf ini lebih spesial lagi Bapak Ibu ya, karena harus mengirimkan rekaman bacaan Quran Surat Maryam ayat 1-5 untuk sebagai placement testnya terlebih dahulu. Nanti akan kami bantu koreksikan rekamanannya ya, nanti masuk atau enggaknya nanti kita bantu cek terlebih dahulu, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada kelas tasin privat tikrornya ya. Ini berkat saran-saran Bapak Ibu semua pengen belajar dari nol, belajar dari huruf hijaiyahnya ya, atau mungkin bisa dibilang dari ikro ya. Nah, bisa ikutan kelas tasin tikrornya terlebih dahulu ya. Ini cocok sekali untuk yang pemula yang belum mengenal huruf hijaiyahnya, bisa langsung masuk ke tasin tikrornya, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya juga ada sistem belajarnya ya Bapak Ibu semua. Dan selama ini untuk pembelajarannya masih melalui Zoom meeting dengan durasinya 1 jam 30 menit. Dan untuk pertemuannya ada 4 pertemuan selama 1 bulan. Dan juga Bapak Ibu barangkali kalau berhalangan hadir, jangan khawatir, insya Allah akan kami sediakan untuk rekamanan Zoom-nya untuk bisa Bapak Ibu disimak dimanapun sampai kapanpun, seperti itu ya. Dan untuk kelasnya juga terdapat 8 hingga 12 peserta untuk batas maksimalnya ya. Nah untuk cara bergabungnya bagaimana Tes Syifa ya. Nah di sini Bapak Ibu semua bisa langsung catat aja ya nomor Syifa dan juga nomor Ustadz Tian, langsung di screenshot ya Bapak Ibu semua. Atau mau langsung kirimkan nomor Bapak Ibu semua dilampirkan di kolom komentarnya juga boleh, silakan ya. Boleh langsung dicatat untuk nomor WA-nya. Syifa sarankan Bapak Ibu semua menggunakan nomor WA agar mudah untuk kita berkomunikasi, dan juga Syifa sudah sediakan link pendaftarannya juga di kolom komentarnya, tinggal diklik ya Bapak Ibu semua. Atau mau diketik nomor Bapak Ibu semua di kolom komentar juga boleh sekali ya. Dan yang terakhir juga masih tersedia buku Makhorijul Huruf ya, karya Ustadz Ari Abdullah dari tim Sobat Ngaji. Itu Masya Allah ya Bapak Ibu semua, ini bukunya sudah jadi, sudah lengkap, dan dilengkapi dengan barcode-nya juga untuk bisa diakses untuk materi pembelajarannya ya. Lengkap dengan anatomi, penempatan huruf-hurufnya juga, seperti itu. Masya Allah ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam kita belajar, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tasim privatnya, boleh silakan ya. Untuk kelas Tiko bisa ngambil jadwal nggak? Bagaimana? Untuk kelas Tikonya bisa ambil jadwal nggak? Maksudnya waktunya, harinya Ya. bisa nggak? Iya betul. Untuk kakaknya bisa langsung nanti diisi link pendaftarannya, nanti kami sesuaikan untuk waktunya juga. Bisa di request dulu ya kakak ya. Seperti itu, boleh diisi di linknya atau langsung japri ke nomor Syifa ataupun kepada Ustadz Tian, seperti itu. Apakah ada lagi yang lain Bapak Ibu semua?
Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Ibu? Ya, ini teh yang Ibu mana ya? Adrian. Ini bagaimana ya? Ini kan ya kemarin itu ini kan hari Sabtu ya, cuman karena Teh Syifa ngomong kurang kurang anggotanya jadi Mm, ya. pindah di hari Rabu. Misalnya saya ada pekerjaan yang setiap hari Rabu bisa minta konfirmasi lagi untuk pindah hari atau bagaimana teh? Iya betul Ibu. Nanti kalau sekiranya berhalangan, nanti kami bantu aturkan jadwalnya sesuai waktu senggang Ibu seperti itu. Karena memang untuk ketentuannya sendiri itu mulai dari 8 peserta hingga 12 peserta untuk dalam satu kelasnya. Seperti itu Ibu Adrian. Nanti bisa langsung japrian dengan Siva Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, kalau begitu, ada lagi yang lain Bapak Ibu semua? Jika tidak ada, nanti bisa langsung hubungi ke nomor Sipa ataupun Ustadz Pian, dan juga sudah kami sediakan untuk link pendaftaran privatnya ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu, dan Sipa kembalikan lagi kepada host kita, kepada Ustadz Pian. Silahkan Ustadz. Ya, ada Tesipa yang sudah memberikan informasi-informasi penting mungkin ya, baik buat ibu bapak sekalian, semisal terkait pengkelasan atau penjadwalan yang boleh dikonfirmasi japri langsung ke Tesipa. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih ya. Ditunggu sebentar. Baik, kita kembalikan kepada Ustaz Salman. Yang pertama yang raise hand ya, kita lanjut yang bertanya kepada Ustaz Salman atas nama Umu Adina. Assalamualaikum Ibu Umu ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan boleh ditanyakan kepada guru kita Ustaz Salman. Saya nanti ikut talaki saja. Bertanyanya belum. Ya, silakan boleh. Yang mau bertanya eh, boleh keluarkan suaranya. Jadi karena takutnya yang sudah resen ini pengen Terus talaki, yang atau yang pengen bertanya dulu, langsung boleh. Oh, tanya dulu Ustadz. Nah, itu siapa itu? Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu di sambungan ayat itu umpamanya ayat 3 kemudian nyambung ke ayat 4. Padahal di ayat 3 itu ada lam alif yang bagaimana maksud saya tidak tidak boleh berhenti karena ada lam alif di situ. Tapi di ujung ayat itu kita berhenti, Ustadz. Nah, Masya Allah, keren ya. Jadi inti pertanyaannya adalah, Ustadz, ini ada lam alif. Sementara lam alif itu adalah tanda yang dijelaskan di dalam mushaf Indonesia, dilarang berhenti. Ya, gitu. Ya, Jangan berhenti, dianjurkan untuk lanjut. Betul. Baik, saya jelaskan ya. ya Ustadz. Itu materinya berkenaan dengan yang namanya waqaf wal ibtida, ya. Waqaf wal ibtida. Apa itu waqaf wal ibtida, Ustaz? Waqaf wal ibtida itu adalah waqaf. Itu adalah tempat kita berhenti, wa dan ibtida, tempat kita melanjutkan, ya. Contoh, Oh,
kita sedang melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta lewat tol ini misalkan ya. Nah, maka itu dari Bandung ke Jakarta selama di tol itu itulah adalah proses kita membaca ayat. Nah, di sepanjang jalan itu ada namanya rest area, ya, ada namanya rest area. Rest area itu siapa yang buat? Ayo, yang membuat rest area itu adalah yang mengerjakan proyek tol itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika dari Al-Quran ini, ya semuanya ini awalnya adalah lurus terus tanpa waqaf. Makanya disebutlah dengan wasol. Awalnya Al-Quran ini tidak ada tanda-tanda seperti ini, ya. Nah, tidak ada. Akhirnya para ulama membantu, makanya disebut dengan tanda baca. Ini, ini, ini adalah tanda baca yang dibantukan, yang dibuat oleh para ulama kita dengan, catatannya dengan kepakaran ilmu mereka. Jadi kalau kita ingin mengikuti di sini tidak boleh berhenti, lanjut wajib lanjut, boleh. Cuman apakah kita harus betul-betul wajib mengikuti? Itu tidak. Apakah setiap di rest area kita wajib berhenti? Ayo. Tidak. Tidak. Kita boleh berhentinya di depan saja. Tapi kan Sesuai perusahaan kemampuan. tol sudah membuat rest area. Kenapa kita tidak itu tadi. Karena apa? Karena kita masih sanggup membacanya seperti itu. Contohnya ya. Misalkan di sini ada qaf misalkan atau di sini ada qlam misalkan. Berhenti lebih utama. Tapi kita lanjut misalkan. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Ya, karena ini hanya sekedar tanda baca yang diperbantukan. Seperti itu. Jadi misalkan kalau nanti di tengah-tengah ayat ada tanda lam alif, ya lam alif, terus kita bacanya nggak sengaja, kita lewat saja. Padahal kalau lihat pengertian di sana jangan berhenti, dianjurkan untuk lanjut, tapi kita malah berhenti di sana. Itu tidak masalah, ya tidak membuat kita berdosa. Ya tidak membuat kita. Cuman daripada kaidah waqaf wal ibtida di sana kurang baik. Kenapa? Karena para ulama kita sudah tahu kalau berhenti di sini nanti maknanya tidak bagus. Makanya para ulama membuat tanda lam alif. Nah, seperti itu. Ya, membuat tanda lam alif misalkan di tengah-tengah ayat dibuat seperti itu. Supaya nanti misalkan ada si fulan baca dia tahu dia harus berhenti di mana, dia harus melanjutnya di mana seperti itu. Karena apa? Karena kita masih awam. Ketika kita membaca kita tidak tahu ini artinya apa ya. Ini maknanya sudah sempurna belum ya? Oh ini tempat berhenti di sini pas nggak ya kata-katanya? Nah kita belum sampai sana. Makanya para ulama membantu memberikan tanda-tanda seperti ini. Nah tadi balik lagi. Ustadz, di sini kan di akhir ayatnya ada tanda lam ya ada tanda lam alif yang artinya adalah dianjurkan untuk lanjut jangan berhenti. Nah seperti itu ya karena ini tadi adalah tanda baca atau yang membantu kita untuk membaca Al-Quran jadi kalau tidak kita ikuti tidak apa-apa seperti itu. Terus apa Ustadz landasannya kenapa kita boleh berhenti di sini? Rasulullah SAW berhenti pada setiap ayat ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, dari siapa hadisnya? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda seperti ini boleh kita mengikuti. Tapi ketika kita tidak mengikuti juga tidak masalah asalkan
kita tahu tempat kita berhenti itu benar, tempat kita melanjutkan bacaan itu tepat. Seperti Allahu a'lam bishawab. Ini adalah materi tentang wakaf boleh tidak. Memang lumayan gitu ya, lumayan sulit untuk difahami seperti itu. Nah, jadi ya sudah karena kita awam ya sama saya juga, makanya kita mengikuti saja tanda baca di dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan ya, kita buka Al-Qur'an yang panjang. Nah, misalkan ini. Ini kan di tengah-tengah ayat ya, ini ayatnya nih. Kalau misalkan kita mulai membaca dari sini, sementara di sini nggak ada tanda berhenti, ketemu di sini, harus lanjut juga. Kira-kira nafas kita sampai nggak? Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak Maka sampai. ketika kita berhenti di sini, wabanas sabil. Kita berhenti. Bukan berarti kita di sini salah membaca, oh tidak. Tetapi para ulama kenapa tak ada di sini? Kalau bisa, misalkan nanti mulainya dari sini, kita ancang-ancang ya. Nanti jangan berhenti di sini, seperti itu. Kalau bisa, seperti itu. Jadi kita sudah siap ini. Tarik nafasnya panjang, karena ulama sudah mewanti-wanti. Di sini ada tanda lam alif. Kalau bisa jangan berhenti di sini. Jadi kalau mau mulai dari sini, nafasnya tarik lebih panjang ya, supaya bisa berhentinya di sini. Seperti itu. Itulah fungsinya tanda-tanda yang seperti itu di dalam Al-Quran. Untuk membantu kita seperti itu. Tujuannya. Untuk mengetahui di mana tempat kita berhenti, di mana tempat kita melanjutkan bacaan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Terima ini kasih. harus ada kelas khusus ya untuk wakaf boleh tidak. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, tanya boleh? Boleh. Tanya Ustaz. Ustaz, itu yang Tanya. di tasla itu kan fathah berdiri, kok ada alif bengkok. Mana? Yang di tasla itu fathah Iya, berdiri, iya, iya, terus iya. ada alif bengkok. Heeh. Itu Ustadz, gimana kenapa di Ustaz? sini udah ada alif berdiri, fathah berdiri, ditambah alif bengkok gitu ya? Ya, Oke, baik. Pertama, kenapa ada alif bengkok di sini? Ini sebagai apa? Namanya itu rosem, ya, penulisan Al-Quran, penulisan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini ada alif berdiri? Ya, alif berdiri untuk mempertegas kita bahwa di sini adalah membaca dua harokat. Seperti itu, ya. Jadi kalau dia tidak sadar di sini ada alif bengkok, maka dia sadar dengan ada fathah berdiri. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini nggak berpengaruh. Jadi Ustadz berarti di sini sudah ada alif bengkok, dua harokat. Di sini juga ada alif berdiri. Berarti empat harokat Ustadz. Oh enggak seperti itu ya. Dia tetap dibaca dua harokat. Itu saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini dari Risnawati, Oksmawe. Saya mau nanya Ustadz, bacaan bacaan Al-Ikhlas itu boleh disambung apa enggak Ustadz? Boleh. Kalau disambung bacanya letakkan nun kecil. Nunnya namanya nun niqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini saya buka Qurannya ya. Biar. Ini saya nanya deh. Makasih Ustaz. Makasih Ustadz ya. Ya, sebentar ya. Ini saya lanjutin. Nah, ini ya. Ini kan. Terima kasih Ustaz. Nah, Qul Ya. huwallahu ahad. Kalau kita berhenti. Kalau kita lanjut, kalau kita wasol, kalau ada kaidahnya gini. Kalau ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol, maka tambahkan nun. Kemudian diberikan harokat kasroh. Jadi bacanya gimana? Qul huwallahu ahadun nillahus somad. Tanya Mas Isa. Ya. Allahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz ya. Makasih Sama-sama banyak. Ibu ya. nanya Lombok, nanya sedikit Ustaz. Boleh. Lombok. Oh, ini dari Lombok ya. Ya, ya, Ustaz. Ini Nah. mengenai sifatul huruf, Mbak memang sudah ketentuannya, gitu. Kenapa satu huruf itu sifatnya banyak sekali? Nah, misalnya ha
ada sifatnya apa? Hamas, ada rukhwah, ada istifal dan lain sebagainya. Kenapa tidak satu huruf itu satu aja sifat? Atau memang sudah ketentuan dari sana, Ustaz? Kiafan, syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Ustadz, kenapa sifatul huruf itu setiap huruf itu banyak? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu ya jawabannya. Gimana Pak juga ya? Nah, ini pertanyaannya bagus juga ya. Jadi saya juga kepikiran nih, kenapa ya? Gitu. Oke. Kenapa di dalam Al-Quran itu setiap hurufnya memiliki sifat yang terlalu banyak? Jadi seperti ini. Di dalam sifatul huruf itu ada yang selalu melekat, ada yang kadang-kadang dia muncul. Seperti itu. Contoh. Contoh ya. Yang selalu akan ada di dalam setiap huruf itu 5. Kalau dia tidak jahar, dia hams. Kalau dia tidak syiddah, dia rokhoa atau bainiyah. Nah, terus kenapa ada 5 sifat tadi dari setiap huruf? Kenapa tidak hanya satu saja? Kalau satu sifat saja di dalam huruf, takutnya tidak ada perbedaan antara huruf tersebut. Contoh, huruf ain sama huruf ha itu sifatnya dia sama-sama tipis. Misalkan, misalkan ya, misalkan huruf ain dengan huruf ha yang dimaksudkan cuma sifat tipisnya saja, tidak mengenal namanya jahar, tidak mengenal namanya syiddah, tidak mengenal namanya rokhoah, tidak mengenal namanya lain. Kira-kira kita bisa membedakan nggak yang mana huruf ha sama huruf ain? Sulit. Karena dia Sulit. sudah satu makhraj, sifatnya cuma satu lagi, sama pula. Nah, jadi itu hurufnya kembar jadinya. Nah, kenapa dia banyak sifatnya itu? Tujuannya adalah untuk membedakan secara spesifik dari setiap karakter huruf. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Tapi kenapa harus banyak gitu, Ustaz? Ya, itu juga saya angkat tangan. Berarti ya, Allahu a'lam. Karena itu yang sudah ditemukan, yang sudah ditentukan oleh para ulama seperti itu. Dari abad-abad yang dulu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin untuk pertanyaan cukup ya. Takutnya kita nggak ada sesi talaki. Kita lanjutkan untuk talaki ya. Dikarenakan ini raisanya juga banyak ternyata ya. Kita pilih salah satu saja ya. Mulai dari Assalamualaikum Muhammad Syarif dengan Bapak atau Ibu ya? Dengan Bapak ya? Bapak. Ya, silakan Bapak Syarif untuk bertalaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaizin khashi'ah. Coba A-nya lebih di tangan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawmaizin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Nah, coba buhahnya ditambah. Ingat nggak tadi buha itu suara apanya? Suara Tasla naran hamiyah. harus lebih tipis. Ha. Ah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Ya, seperti itu ya. Nanti tinggal dilatih untuk huruf huruf hanya. Mumtaz. Bagus. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan dengan Ibu Popon dari Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu Popon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nunnya jangan mantul. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Masya Allah. Barakallah fiik. Ibu Popon banyak perubahan ya ketika membaca. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Ibu Ummu Adina. Silakan untuk bertalaki. Waalaikumsalam, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. Masya Allah. Barakallah fiik. Bagus ya. Cuman tadi ketika di gunnah yang ada di ya-nya, nah, gunnahnya kurang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, gitu ya. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Gitu ya. Catatannya di bigunah yang tanwin bertemu dengan huruf ya. Harus ada gunnahnya. Wujuhui gitu ya. Barakallahu fiik. Boleh dicoba lagi, Ustaz? Ah, boleh. Satu ayat ini. Ya. Ayat 2 ya. Wujuhu yawma'idhin khashi'ah. Nah, itu lebih baik. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Atas nama Assalamualaikum Ibu Rasma ya. Ibu Rasma Ummu Ayub. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Coba hi kasrahnya yang sempurna. Jangan him tapi him. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Nah, هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة sama di sini juga harus ada gunnahnya. Wujuhui hal ataka hadithul ghashiyah wujuhui wi wujuhui yawma idzin khashi'ah gitu. Coba ulangi. dari ayat kedua Kak Ustaz. Ya, dari ayat kedua.
wujuh, 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 Wujuhui. Nah, gitu tadi. wujuh, wujuh يومئذ خاشعة Terus, عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. nah, barakallahu fiik. Ini ya catatannya di gunnah, iyanya kurang. Jadi tadi sempurna di mulut, ya. Padahal harus ada di hidung. Ah, itu ya. Tadi bunyinya wujuhui. Sempurna, sempurnanya di mulut saja, tapi tidak masuk ke hidung. Seharusnya dia masuk ke hidung. Karena itu hukumnya apa? Idgham bighun قلنا bighunah. Muntaz. Barakallahu fiik. جزاك الله خيرا. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, kita lanjutkan satu kali lagi ya Ustaz Salman ya. Tafadhal. Kepada Assalamualaikum Pak Ahmad Hatta. Silakan. Suaranya belum diaktifkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nah, tasla naran. Nah, Ah, ada gitu. tasla naran hamiyah. Nah, gitu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Bagus. Kasih, kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah ini waktunya juga sudah ini ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih ya. Nanti yang sudah piturationnya nanti bisa bertalaki langsung di pekan yang akan datang. Dan kita juga mempunyai kelas talakinya ya Ibu Bapak sekalian. Nanti bisa langsung bertalaki kepada guru kita yaitu Ustadz Salman. Seperti itu ya. Mari kita kembalikan lagi kepada Ustadz Salman untuk menutup dan doa serta memberikan motivasinya Ustaz ya. Silakan. Baik. Satu perkataan. Ini ada perkataan indah dari seorang syekh. Nah, ini boleh dicatat ya. Nah, boleh diingat-ingat juga. Nah, ini kalau mau dijadiin eh, tempelan di rumah, ya itu boleh ya. Bunyinya seperti ini. Kullul asya. Nah, ini bahasa Arab ya, tidak apa-apa. Nanti saya artikan. Kullul asya in tadhbulu in taraktaha illa al-Qur'an. In taraktaha tadhbulu anta. Nah, itu. Ya. Artinya apa Ustaz? Kullul asya, segala sesuatu itu in tadhbulu in taraktaha. Dia akan melayu ketika kita tinggalkan. Gitu ya. Illal Qur'an, kecuali Al-Qur'an. In taraktaha tadhbulu anta. Jika Al-Qur'an yang kita tinggalkan, maka kamu yang akan layu. Nah, itu ya. Itu perkataan kata-kata hari ini. Itu ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita tinggalkan dia akan layu. Tanaman kita tinggalkan dia layu. Barang kita tinggalkan dia akan rusak. Kayu kita tinggalkan dia akan lapuk. Kasur yang kita tinggalkan dia akan kotor. Handphone yang kita tinggalkan dia akan mati. Makanan yang kita tinggalkan akan basi. Illal Quran. Kalau Quran yang kita tinggalkan, kita yang akan layu. Maksudnya tinggalkan adalah kita tidak pernah baca lagi, kita tidak pernah lihat lagi, kita tidak pernah dengar lagi. Tazbulu anta. Maka kita yang akan layu. Itu saja untuk malam hari ini. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
اللهم اجعلنا محبة القرآن اللهم ارزقنا محبة القرآن اللهم ارفع درجتنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعل القرآن حجة علينا ونكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Alman untuk memberikan pelajaran kepada kita semua ya tentang bedah tajwidnya, cara bacanya. Masya Allah, Ibu Bapak sekalian juga gimana perasaan hari ini? Apakah susah atau mudah nih belajar Al-Quran? Alhamdulillah. Ya. Bikin sandu, Ustaz, bikin sandu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ibu Bapak dimudahkan. sekalian diberikan sehat terus ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji ini, semisal Ibu Bapak sekalian ada kritik, sarannya boleh di japri ke admin ataupun di chat kolom komentar. Semisal dari pengajaran asatidz kami, dari tim kami nanti bisa membantu Ibu Bapak sekalian dalam mempelajari. Kok hilang suaranya? Ya. Mudah-mudahan di Somat Ngaji ini metodenya bisa memudahkan Ibu Bapak sekalian dalam mempelajari Al-Quran. Masya Allah ya. Siap di pekan depan berkumpul kembali Ibu Bapak sekalian. Insya Allah, semoga diberi sehat dan umur panjang. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu beristiqomah ya semua pelaku ini sehat terus. Baik, mungkin itu saja ya Ibu Bapak sekalian, dan mohon maaf bila ada tutur kata dari tim kita maupun saya, mohon dimaafkan ya Ibu Bapak sekalian. Insya Allah, sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Ibu Bapak sekalian di pekan depan lagi ya. Terima kasih Ustaz Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk